Halo, selamat datang di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas soal cara trading untuk pemula. Oke, kita langsung saja ya. Ini saya buka browser bawaan handphone saya. Ini browsernya Safari. Oke. Seperti video-video sebelumnya, di sini saya akan trading pakai Quotex ya. Quotex itu sebuah situs di mana kita bisa trading. Ada banyak sebenarnya pilihan, cuman saya lebih sukanya sama Quotex ini. Banyak alasan kenapa saya suka ini. Beberapa alasan itu di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan, karena dia lebih simple ya, di handphone kita ada. Nanti buat teman-teman yang Android bisa pakai Google Chrome, jadi lebih simple. Saya sambil makan di restoran bisa, di rumah teman sambil ngobrol. Setelah ngobrol saya bisa sambil trading juga, hasilkan duit 100.000, 200.000, sekian lah sambil ngobrol bisa, karena lebih fleksibel dia. Kemudian depositnya juga lebih cepat, bisa menggunakan OVO, bisa menggunakan Dana, ShopeePay, BCA, BNI, BRI, bank-bank lokal di Indonesia semuanya bisa deposit di sini. Masuknya juga lebih cepat. Oh iya, buat kalian yang belum tahu tentang ini, jadi kalau mau bikin akunnya bisa di deskripsi ada, saya sudah siapkan linknya ya. Jadi kalian tinggal klik saja, nanti tinggal bikin akunnya, dan nanti tampilannya seperti ini, sama persis. Cuman bedanya itu di sini sudah saya siapkan indikator. Soal indikator ini nanti saya jelaskan sebentar ya, karena saya akan jelaskan semua tampilan layar ini. Oke, linknya ada di deskripsi. Nah, lanjut ya. Selain karena lebih efisien, ini saya bisa pakai browser, tidak perlu install aplikasi bertele-tele. Yang kedua, depositnya lebih cepat, tariknya juga cepat ya. Kalau misalnya kita trading, depositnya kayak seperti ini. Sekarang saya siapkan saldonya 300.000, ini tanpa potongan ya. Misalnya kalian dari bank lokal atau dari Dana, dari OVO, mau isi akun tradingnya, itu tanpa potongan. 300.000 tidak ada potongan sedikit pun. Sama kalau misalnya nanti 300.000 kalian ini setelah trading sudah menjadi sekian ratus ribu, jadi sekian juta, itu kalian tariknya itu tanpa potongan, benar-benar utuh masuk ke rekening ya. Nah, ini saya bahas soal tampilannya. Di sini ada tombol deposit, di sini ada saldo. Saldo ini saya siapkan untuk pembahasan kita malam ini, modal 300.000 trading untuk pemula. Di sini ada saldo, deposit, saldo. Kemudian di sini ada oke, ini 14.000 1 menit. Ini ada investment, timer. Oke, investmentnya 14.000, timernya 1 menit. Nah, di sini kenapa 14.000? Ini saya bahas kembali soal depositnya. Jadi orang pasti akan bertanya-tanya, Bang, kalau trading itu harus duit besar kah? Nggak bisa kah duit kecil? Kayak misalnya ya, saya dengar-dengar kan deposit trading itu bisa 100.000 atau 200.000, berarti bisa dong Bang saya tradingnya pakai 100.000 atau 200.000. Jadi begini ya, saya jelaskan baik-baik. Jadi betul, deposit trading itu bisa 100.000, bisa 150.000. Cuma begini, kita kan trading itu tidak main-main ya. Jadi begini, trading ini sebenarnya ada banyak tempat trading. Ada yang gold, ada yang silver, kita bisa trading juga di Microsoft, di Intel, di mana banyak ya, Bitcoin banyak. Cuman logika kita harusnya seperti ini. Kita bukan siapa-siapa. Kita masuk dalam perputaran uang besar dunia ini. Kita bukan siapa-siapa. Jadi kita harus punya persiapan. Persiapan kita dua. Yang pertama paling penting itu adalah skill atau strategi. Yang kedua modal. Modal itu tuh apa? Nah, kenapa modal kita harus diutamakan perhitungannya? Karena kita ini bukan siapa-siapa. Seperti yang saya bilang tadi, kita bukan siapa-siapa. Kita cuma ingin mencari keuntungan sedikit. Kalaupun banyak, alhamdulillah. Kita hanya mencari keuntungan di dalam perputaran uang dunia ini. Selain kita harus punya skill, kita harus punya modal. Modalnya kita ini, modal untuk apa? Bukan hanya sekedar kita setor kemudian hilang, tapi kita juga harus bertahan. Nah, untuk bertahan ini, ada yang namanya money management, atau pengaturan uang, pengelolaan uang. Uang kalau terlalu kecil, susah dikelola. Itu hukumnya ya. Mau di kehidupan nyata, mau di kehidupan maya, atau dalam trading sekalipun,
uang kecil itu susah diatur. Mau diatur bagaimana kalau terlalu kecil? Tapi tidak terlalu besar juga sebenarnya kalau trading. 300.000 cukup. Saya kasih ya pengaturannya seperti ini. Saya sudah siapkan. Kalau kalian perhatikan di video saya sebelumnya, saya selalunya entry-nya atau transaksi awalnya itu pakai 1 juta rupiah. Ini ya. Di video kali ini, karena kita bahasnya 300.000, maka saya tidak pakai modal segini. Saya pakai modal 300.000, itu adanya di gambar sebelah sini. Nah, ini 300.000. Inilah kenapa tadi ada 14.000 di layar trading saya. Jadi, ingat baik-baik, saya bahas sekarang. Entry pertama saya atau transaksi pertama saya nanti akan bernilai Rp14.000. Kalau seandainya transaksi pertama saya tidak mendapatkan keuntungan, saya tidak mau rugi. Saya tidak mau uang saya hilang walaupun hanya 14.000. Kalian juga jangan ya. Setelah 14.000 kita hilang, kita harus transaksi 33.000. Karena kenapa? Kalau 33.000 ini menguntungkan atau profit, itu bisa menutupi kerugian kita yang sebelumnya. Jadi 33.000 ini kalau profit bisa menutupi kerugian kita sebelumnya, plus dapat keuntungan. Oke, saya ulangi ya. 14.000 kita ini kalau profit itu sekian keuntungannya. Kalau profit atau kalau menguntungkan. Kalau seandainya analisa kita saya ulangi, kalau seandainya analisa kita di transaksi pertamanya kita gagal atau tidak mendapatkan keuntungan, kita harus kompensasi kalau istilah saya. Nih, makanya saya sebut di sini K1 karena ini kompensasi pertama. 33.000, nanti keuntungan dari 33.000 kalau untung itu bisa menutupi kekalahan atau kerugian kita sebelumnya. Setelah menutupi kerugian kita sebelumnya, masih ada lebihnya sekian. Inilah keuntungan kita. Kalau seandainya transaksi pertama, terus kompensasi pertama juga gagal misalnya, kita akan melakukan kompensasi kedua. Kompensasi kedua 76.000 dengan asumsi yang sama seperti tadi. Kalau 76.000 kita ini mengalami keuntungan, maka itu akan menutupi kerugian kita yang sebelumnya, 33.000 dan 14.000, plus masih ada lebihnya lagi keuntungan kita. Yang ketiga juga penjelasannya sama ya. Kalau seandainya entry pertama gagal, K1 gagal, kompensasi kedua gagal, kita harus melakukan kompensasi ketiga. Supaya kompensasi ketiga ini keuntungannya nanti bisa menutupi semua kerugian kita, plus dapat keuntungan sekian. Oke, jadi malam ini sebentar saya akan bahas itu, kita akan praktek. Cuman saya harus bahas dulu ini ya, bahas tampilannya dulu. Oh iya, sebelum saya bahas tampilannya, disclaimer buat kalian yang belum sama sekali belum tahu tentang trading, terus mau mulai trading, itu di deskripsi tadi kan saya bilang ada link untuk bikin akun tradingnya di deskripsi. Kalian baca-baca ya deskripsinya. Sudah ada penjelasan semuanya, soal risikonya, soal trading ini bagaimana. Kalian silahkan baca. Tidak mungkin saya tuliskan di layar ini, tidak mungkin saya tiba-tiba munculkan layar berisi disclaimer karena layar ini terlalu kecil ya, handphone terlalu kecil. Kalian baca juga pasti susah karena banyak sekali penjelasannya. Oke, kalian baca, terus kalian bikin akun, terus kita lanjut bahas. Oke, silahkan dibaca sampai habis. Saya lanjut bahas soal tampilannya. Jadi di sini tadi kan saya bilang kalau transaksi pertama 14.000 itu mengalami keuntungan, kita dapat profit ya. Nih, saya ulangi, 14.000 untung, kita dapat profit sekian. Kalau tidak untung, kita harus melakukan K1, kompensasi pertama, supaya keuntungannya bisa menutupi kerugian sebelumnya, plus dapat untung lagi. Oke? Nah, ini yang saya maksud. Kalau 14.000 kita itu gagalnya seperti apa? Transaksinya bagaimana? Ya kan? Nah, transaksinya itu ini kan ada di grafik ini ada yang warna hijau sama warna merah. Ada warna hijau sama warna merah. Ini apa? Ini namanya candle atau lilin. Kalian pasti pernah dengar ada istilah jaga lilin. Jaga lilin itu sebenarnya istilah
orang-orang yang trading. Nah, kenapa disebut lilin atau candle? Karena bentuknya itu kurang lebih mirip kayak lilin. Ada batangnya, ada sumbunya. Ya, walaupun sumbunya ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Jadi ini disebut lilin. Nah, oke. Lilin yang berwarna hijau itu selalu terbentuk ke atas. Lilin yang berwarna merah terbentuk ke bawah. Coba perhatikan lilin ini. Perhatikan candle yang ini. Saat dia bergerak ke bawah, dia membentuk candle merah. Saat dia bergerak ke atas, dia membentuk candle hijau. Ya kan? Perhatikan. Oke. Nah, jadi tugas kita dalam trading menganalisa. Setelah kita menganalisa, itulah gunanya indikator ya. Nanti sebentar saya bahas bagaimana cara memunculkan indikator. Kita menganalisa dengan bantuan indikator. Apa yang akan terjadi sebentar? Apa yang akan terjadi setelah ini misalnya? Kayak begini kan, ini kalian baru lihat tadi. Coba diulangi sedikit videonya. Ini candle ini baru terbentuk tadi. Sepersekian detik yang lalu, candle ini baru terbentuk. Jadi kita sebenarnya menganalisa sebentar akan terbentuk candle merah atau candle hijau. Nah, kalau kita sudah bisa menganalisa, kita tinggal menentukan pilihan kita. Menurut saya sebentar akan muncul candle hijau alias candle ke atas. Saya besarkan dulu ya. Kalau kita pencet ini 14.000, kita bertransaksi up. Itu berarti kita yakin bahwa candle berikutnya atau lilin berikutnya yang terbentuk adalah lilin berwarna hijau atau lilin naik. Nah, kalau kita beranggapan atau kita berkeyakinan berdasarkan analisa kita bahwa candle yang akan muncul setelah ini nanti adalah candle merah atau candle turun, kita pencet yang ini. Jadi kita pencet yang ini kalau kita yakin akan terbentuk candle hijau, dan kita pencet yang ini kalau kita yakin yang akan terbentuk adalah candle merah. Ini kalau saya arahkan ke sini, lihat kan layarnya berwarna merah kan? Berarti kita yakin bahwa candle berikutnya adalah candle merah. Nah, ini kalau pencet tombol ini kalau kita yakin candle berikutnya adalah candle hijau. Ya, ini arahnya kelihatan ya. Hijau ke atas, merah ke bawah. Oke. Nah, lanjut. Di sini di market ini ada banyak pilihan market ya. Kalau saya pencet di sini, ini ada banyak pilihan market. Nah, kita coba sekarang pilih yang ini saja ya. AUDJP. Nah, saya jelaskan sekarang. 14.000 kita. Tadi kan saya bahas soal keuntungan. Keuntungannya berapa sih? Oke. 14.000 ini keuntungannya adalah 26.880. Dari mana keuntungannya? 14.000 ini keuntungannya adalah sekian karena kita bermain di market yang menawarkan keuntungan 92%. 92% ya. Jadi kalau seandainya di sini kita bertransaksi 100.000 misalnya, 92%-nya sudah pasti 92.000. Jadi 100.000 misalnya di sini ya. Anda di sini 100.000 kita transaksi dengan profit 92%, berarti di sini hasilnya akan menjadi 192.000. Ya. Di sini 14.000 ditambahi profit 92% akan menjadi 26.880. Berapa lama transaksinya? Lama kah atau cepat? Oke, di sini ada timer, di sini adalah pilihan waktu, saya pencet. Ada banyak pilihan waktu ya, tapi saya lebih suka 1 menit. Jadi di sini saya pilih 1 menit ya. Oke, saya sudah klik 1 menit. Nah, sekarang saya coba terjemahkan supaya kalian lebih paham. 14.000 dalam waktu 1 menit itu akan mendapat keuntungan 26.880 karena kita dikasih keuntungan 92%. Oke, coba saya klik lagi di sini. Selain 92% ada banyak ya. Ada yang hanya 90%, 89%. Tentunya kita akan mencari keuntungan yang paling besar. Nah, di sini yang paling besar adalah 93%. Oke, saya coba klik yang ini ya. Nah, 14.000 93%, bukan 26.000 lagi kayak tadi. Lebih besar ya, 27.000 keuntungannya selama 1 menit. Nah, itulah dunia trading. Nah, apakah kita bisa dapat keuntungan seperti itu? Ya bisa,
Yang penting tadi itu kita menganalisa next candle atau candle berikutnya akan terbentuk itu adalah candle merah atau candle hijau. Oke, kalau benar analisanya kita candle hijau yang akan muncul nanti, kita dapat keuntungan seperti ini. Kalau salah, kita harus kompensasi kayak yang saya bilang tadi. Kita harus kompensasi ke arah yang benar ya. Oke, jadi 14.000 kita ini akan kita ganti jadi 33.000 kalau kita gagal. Ini kalau kita yakin arahnya ke bawah atau candle merah, ini kalau kita yakin candlenya akan ke atas atau candle hijau. Kita langsung praktek. Oke, sudah bisa. Ya, coba ya kita langsung praktek. Praktek tipis-tipis. Saya akan 13. Saya coba hijau ya, karena nanti saya ceritakan analisanya seperti apa. Saya pencet sekarang, oke. Kemudian di sini saya akan ganti 33.000. Kalau cara saya trading, setelah saya pencet 14.000, saya cepat-cepat ganti nominalnya 33.000. Supaya kenapa? Supaya pada saat di sini kan kalau diperhatikan, ini ada timer candle-nya. Nih. Ini di saat timer candle ini sudah habis akan terbentuk candle baru. Ini kan 30 detik lagi. Untuk mundur ini, kalau waktunya habis akan terbentuk candle baru. Jadi saya harus cepat-cepat ketik sebelum candle baru terbentuk. 33.000 ya. Nah ini, kalau tebakan kita atau analisa kita benar, kita akan mendapat keuntungan sekian. 10 detik, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mendapat keuntungan ya. Untuk melihat keuntungannya, sini kita pencet tombol tas ini. Oke, saya pencet ya. Nah ini keuntungannya. Tadi 14.000 menjadi 27.000 karena analisa kita benar. Oke, analisa kita benar. 14.000 menjadi 27.000 sekian. Saya pencet lagi tombol tasnya ya. Coba perhatikan saldo kita. Tadinya 300.000 sudah bertambah 13.000. Karena kenapa? Karena transaksi kita yang 14.000 tadi berhasil. Oke, karena saldo kita bertambah. Nah, karena ini sudah untung tadi kan saya bilang kalau 33.000 ini, kalau 14.000 kita gagal atau rugi. Nah, karena kita tidak rugi, jadi tidak perlu 33.000. Saya harus kembalikan ke 14.000 untuk trading, memulai transaksi baru lagi. Saya kembalikan ya 14.000. Oke. Dan kita siap-siap untuk trading berikutnya lagi. Di sini saya mau coba ganti marketnya ya. Coba ganti market di sini ya. Coba ganti market 90%, 93% dari market yang lain. 91%. Oke, saya coba di sini ya. 91%. Oke. Sini bakal kompensasi kayaknya nih. Seperti biasa, ini perhatikan timer ini. Kita eksekusi, kalau saya biasanya setelah detik 2 sebelum detik 1. 6, 5, 4, 3, 2, oke. Saya sudah pencet ya. Kenapa setelah detik 2 sebelum detik 1? Karena browser HP kita itu biasanya ada delay. Jadi beda ya, browser laptop itu tidak ada delay, lebih cepat. Browser handphone biasanya ada delay. Oke. Saya harus ganti ini karena saya sudah pencet 14.000. Saya harus siapkan 33.000. Ini untuk persiapan kompensasi kalau analisa saya salah. Ya, sesuai hitungan kita ya. Kita harus untung, tidak boleh rugi. Nah, ini kayaknya betul ya. Tadi saya yakin bahwa candle berikutnya adalah merah dan ternyata benar analisa saya. Candlenya benar-benar merah. Maka keuntungan 14.000 tadi itu akan benar-benar masuk di saldo saya. Saldo saya akan bertambah ya nanti. Ini hitungannya sudah tinggal sebentar lagi dan ternyata analisa saya benar. 4, 3,
2, 1. Betul, candlenya merah, bukan candle hijau. Maka saldo saya bertambah lagi. Tadinya 13.000, sekarang 25.000. Ya. Oke, seperti itu ya trading. Nah, jadi gini, trading modal 300.000 itu bisa. Yang penting apa? Bertahan. Bertahan kenapa? Oke, saya kasih contoh ya. Misalnya sekarang itu kita pilih merah. Sekarang ya di candle yang ini ya. Perhatikan. Misalnya di candle ini kita pilih merah. Candle ini kita pilih merah. Wah, ternyata sekarang hijau. Tapi sudah terlanjur kan? 14.000. Wah, ini rugi 14.000 saya ini. Terus apa yang kita lakukan? Ini kan sudah dekat ini. Dekat titik kedua. Kalian harus siapkan 33.000. Sesuai teori saya tadi. Kalau 14.000 gagal, 33.000. 33.000 jadi sini. Tadi kita pencet tombol merah kan di sini misalnya. Pencet tombol merah, gagal. Kita harus K1. K1 yang tadi ini. Nih K1 kompensasi pertama 33.000. Nah, karena di sini 14.000 kita tombol merah atau turun itu salah, kita tombol merah di candle berikutnya 33.000. Nah, anggap tadi kita sudah 14.000 di sini. Terus gagal karena ternyata dia hijau kan, tidak merah. Kita cobalah lagi di sini tekan tombol merah 33.000. Nah, sekarang 33.000-nya untung ini. Karena analisanya benar. Karena benar-benar merah. Di sini tadi kita tekan tombol merah, tapi dia hijau. 15.000 kita hilang. Karena tebakan kita salah. Nah, sekarang di candle yang ini, di lilin yang ini, candlenya, oh di sini masih hijau juga. Oke, berarti K1 kita rugi juga ya. Jadi 14.000 kita tadi rugi, terus K1 kita 33.000 rugi. Kita harus lanjut ke 76.000 di candle yang ini. 76.000 yang ini ya. 76.000 yang ini. Dengan anggapan kita tekan tombol merah, dia akan merah juga ya. Di sini kita lihat dia tidak merah, dia masih hijau. Nah, kita menunggu timernya selesai dulu ya, masih 30 detik. Jadi saya ulangi tadi sini 14.000, tekan tombol merah, gagal ya. Karena ternyata dia hijau. Kemudian kita 33.000 tadi, K1 33.000 itu dengan pilihan yang sama merah. Di sini gagal juga ternyata, tidak profit, tidak menguntungkan. Nah, itu K1 ya. Nah, setelah itu kita lanjut 76.000 di sini. Tekan tombol merah lagi ya, seperti biasa. Karena kita pilihan awalnya merah, kita bertahan di merah. Ternyata di 76.000 itu untung kita. Untung, beneran merah dia. Jadi keuntungan kita di 76.000. 76.000 untung, kerugian 33.000 tertutupi, kerugian 14.000 tertutupi, masih ada sisanya sekian saldo kita, yang masuk ke saldo kita. Itu contohnya. Nah, yang harus kalian lakukan dalam trading seperti itu, bertahan. Kalian menganalisa. Analisanya seperti apa? Oke, kalau kalian sudah paham, saya lanjut ke analisa. Kalau kalian sudah paham soal eksekusinya tadi, soal entry 14.000, kompensasi 33.000, K2, kompensasi kedua 76.000, kompensasi ketiga 175.000. Kalau kalian sudah paham, saya lanjut ke indikator. Indikator itu apa? Kalian pasti bertanya-tanya, kok di video-video saya sebelumnya itu selalu berhasil? Maksudnya, saya main naik dan main naik dan main turun, main candle merah, main candle hijau, kok untung terus, ya kan? Oke, apa rahasianya? Rahasianya di indikator. Jadi kalau kalian belum paham soal yang ini tadi, videonya dikembalikan ke awal dulu, atau ya kalian kembalikan lah, diulang-ulangi lah sebelum lanjut ke indikator. Diulang-ulangi dulu, karena sekarang saya akan bahas indikator. Jadi indikator ini, cara munculkannya, pencet yang 3 titik ini di bawah saldo. Oke, pencet, nanti akan muncul pilihan ini. Kalian pencet yang ini, yang paling bawah ini, icon paling bawah. Oke, saya pencet ya. Terus scroll ke bawah, cari MACD. MACD. Klik yang ini nanti akan
muncul sama persis seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, saya kasih tahu rahasianya. Jadi rahasianya begini. Ini kan di MACD ini, saya gedein sedikit ya, saya besarin sedikit. Di MACD ini ada indikator garis, nih hijau sama merah, ada indikator batang atau bar. Ya. Nah, saya mau bahas soal indikator barnya ini. Di indikator barnya ini ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Maksud saya, ini kan ada garis sumbu nol yang memotong. Sumbu nol, saya istilahkan ini sumbu nol. Kalau di atas sumbu nol, itu diistilahkan tren naik atau dia lagi naik, ya kan? Kalau di bawah sumbu nol, tren turun atau dia lagi turun. Nih, kayak begini. Ini di bawah sumbu nol, dia lagi turun. Di atas sumbu nol, dia lagi naik, ya kan? Nih, mundur lagi ya. Di atas sumbu nol, ini sumbu nol ya. Di atas sumbu nol, barnya atau batangannya dia lagi naik. Di bawah sumbu nol, dia lagi turun. Nah, itulah hebatnya indikator. Terus pertanyaan berikutnya, kapan eksekusinya? Kapan kita pencetnya? Ini rahasianya. Kalian perhatikan, saya selalu eksekusi di, ini kalau di atas sumbu nol, saya hitung 1, 2, di 2 ini saya siap-siap apa? Candle yang ketiga yang saya eksekusi. Oke. Jadi, candle 1 naik, saya belum eksekusi. Candle 2 naik, saya belum eksekusi. Candle ketiga yang saya eksekusi, naik. Dapat kan di sini? Profit. Oke. Mundur ke belakang. Nih. Oh iya, saya lupa jelaskan tadi. Candle ketiga hitungannya dari mana? Hitungannya dari peralihan antara bar yang bawah menuju ke bar yang atas. Maksudnya dari tren turun. Dari tren turun, ini kan saya sudah jelaskan tadi. Kalau dia di bawah sumbu nol itu namanya tren turun. Di atas sumbu nol namanya tren naik, dia lagi naik. Dari turun ke naik, itu kan ada ini. Ada transisinya. Transisinya sumbu nol. Dari turun, dari bar turun ke bar naik, itu ada transisinya. Saya hitunglah di situ. 1, 2, siap-siap. Yang ketiga yang saya eksekusi. Ketiganya ini yang saya pencet. Ketiga naik kan, ini kan arahnya naik ke atas. Saya pencet naik di sini. Benar, dapat di sini. Untung saya. Nah, ini lagi ya. Ini. Dari naik ke turun, ini transisinya. Saya besarkan. Sini, saya pencet turun ya, karena ini arahnya turun ya. Saya pencet turun atau down. Di sini belum. Di sini 1, 2. Saya hitung-hitung ya. Sini 1, sini 2. Di 2-nya ini saya siap-siap. Yang ketiganya yang saya eksekusi. Jadi kalau singkatnya itu, kita eksekusi candle ketiga, arahnya mengikuti arah barnya ini. Kalau barnya ini ke bawah, kita eksekusi bawah, tombol ini ya. Kalau barnya ke atas, kita eksekusi naik, tombol ini. Nah, contohnya seperti yang ini. Ini 1, 2, 3 naik. Nih, kena kan? Nah, ini juga turun ya. 1, 2, yang ketiga yang kita eksekusi, turun. Dapat ya ini? Dapat. Oke. Mundur ke belakang. Banyak ini pembuktiannya. Oke, ini. Ini di bawah ya. 1, 2, 3. Nih. Oke, untungnya. Ini juga. 1, saya besarkan. Ini kan transisi dari bar turun ke bar naik. 1, 2, 3 ya, saya ulangi hitungannya. 1, 2, 3. Nah, di sini merah. Berarti 14.000 atau OP kita 14.000 itu belum untung. Nah, lanjutlah 33.000 transaksi kedua atau kompensasi pertama. Di sini tadi 14.000 kita gagal, naik, ini kan arahnya naik ya. Kita pencet naik di sini. Lah gagal karena kenapa? Karena dia turun ternyata. Oke, kita kompensasi pertama 33.000, naik. Dapat di sini. Oke. Trading seperti itu ya. Jadi kan trading tadi mulai 300.000, setelah itu naik terus. Kalian trading naik terus, nanti akan jadi 400.000, 500.000, 600.000, 700.000. Akan naik terus itu.
karena teknik ini memang paling aman. Nih, ini lagi contohnya. Ini dari bawah, ini dari tren turun, dari candle turun ke candle naik. Kita hitung seperti tadi. Nih, duduk. Oke, ini 1 naik ya, 1, 2. Oke, saya hitung dulu ya, 1, 2. Kita eksekusinya yang ketiga, naik, set. Oh, naik dia. Kita OP di sini, 14.000 di sini ya. Ini 14.000-nya di sini. Di sini belum dipencet. Di sini jangan dipencet dulu tombolnya. Di sini baru dipencet yang ketiga, naik, set. Kita lihatlah dia nanti nih. Sekarang pembuktiannya. Naik tidak? Ini kalau naik berarti 14.000 untung. Kalau dia tidak naik, dia turun alias merah. Berarti kita lanjut 33.000. Ingat kan tadi caranya? Kalau tidak ingat, nanti coba diulangi kembali videonya. Oke, ini 4, 3, 2, 1. Benar ternyata. Benar lagi kan? 1, 2, kita hitung dulu. Jangan dipencet dulu. Yang ketiga baru dipencet. Nah, ini untung lagi. Oke. Simple kan caranya? Trading itu simple. Nanti tinggal tarik hasilnya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan, sekian dulu video hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Saya setiap hari buka kok. Saya setiap hari komen kalau ada yang komentar. Nanti pertanyakan aja di situ. Saya akan jawab. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya.